Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada hadir nama saya Tegasari dengan NPM 23150102. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memonitoring subdomain. Yang dimana subdomain tersebut kita cari menggunakan subfinder, dan untuk monitoring sendiri kita akan menggunakan Python ya di sini. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari mencari subdomainnya dulu. Itu kita menggunakan namanya subfinder, yaitu sebuah tool yang digunakan untuk mencari suatu subdomain dari suatu domain website. Cara menggunakannya gampang. Pertama kita harus install dulu subfindernya menggunakan perintah go. Kalau misalnya belum ada, kita install dulu juga go-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengakses subfinder. Jadi kita bisa ketik subfinder -h di sini. Nah, ini nanti udah keinstall dengan benar dan path-nya udah ditambahin. Path-nya itu bisa ditambahin di apa? Di bash hrc di sini. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah itu ada path nih ya, ini path dari subfindernya sendiri. Oke, kita akan klik dulu. Oke, jadi untuk perintah untuk mencari file sendiri itu subfinder, nama domainnya subfinder -d, terus nama domainnya. Terus kalau misalnya mau kita output ini ke file, bisa pakai -o. Terus nama filenya sih saya akan ketik ugm2.txt, dan subfinder akan mencari semua subdomain yang berhubungan dengan ugm.ac.id ya. Jadi untuk monitoring kali ini kita akan menggunakan domain UGM. Oke, dia lagi loading di sini mencari subdomain yang ada. Mungkin kita akan skip aja ya bagian ini karena agak lama biasanya. Oke. Bisa kita lihat ya di bagian sini nih udah ketemu nih. Ketemu berapa subdomain ini? 4.516 subdomain untuk ugm.ac.id di sini. Dan untuk nyari 27 second. Oke, buat nextnya kita saya sudah nyari dulu sebelumnya. Namanya itu saya klik dulu nih. Itu saya simpan semuanya di folder ini, subdomain monitor. Jadi kalau kita masuk ke folder subdomain monitor, terus tls, ini saya udah ada nih untuk filenya ya, ugm.txt ini yang pertama kali saya run awalnya. Nextnya itu kita perlu menginstal Python dulu di di Ubuntu kita ini. Perintahnya ya itu ya kayak biasa, sudo apt install python dan sudo apt install pip. Jangan lupa untuk menginstal library Python, dan juga Python virtual environment juga harus diinstal ya. Nah, terus kita akan bikin Python virtual environment kita. Sebentar. Nah, jadi kita bikin Python virtual environment-nya pasti udah dengan perintahnya ya. Perintahnya kayak biasa, kayak di Windows juga sama. Terus kalau udah kita akan bikin dua file nih. Dua file. Nama itu pertama monitor.python dan app.python. Nah, untuk monitor.python ini kita akan masuk ya ke file dulu. Nah, di monitor.python ini kita menggunakan library request, SQLite, time, sama OS. Untuk request ini dia yang akan digunakan untuk memonitoring websitenya itu. Jadi kayak bisa dibilang dia ini kayak ngeping websitenya gitulah, untuk tahu apakah websitenya itu aktif atau enggak. Untuk time sendiri itu ya buat mengakses waktu waktu dia ngepingnya kapan. Nanti akan saya jelasin ya buat fungsi di mana. Dan untuk OS ini saya agak lupa ini. OS ini untuk OS ini dipakai buat membuka file ugm.txt sama mengupload ke monitor.database ya. Nanti saya akan jelasin itu buat apa. Dan juga SQLite 3 itu
yang akan kita pakai untuk database kita ya di sini. Oke. Oh ya, sabar. Kasih jelasin dulu kode-kode. Oke, ini untuk apa? Mendeklarasikan base directory kita. Terus ini untuk ngasih tahu teks file yang ingin dibuka, yaitu di base directory sekarang ini. Dan apa? Untuk file itu ugm.txt ya. Terus untuk apa? File database-nya itu di apa? Base directory kita, dan namanya itu monitoring.db. Terus ini untuk apa? Connect ke SQL 3 ya. Oke. Terus ini apa? Untuk ngebuka filenya. Ini apa namanya? Untuk supaya dia apa ya? Ini untuk memproses lah, kayak ngecek apa namanya? Di list ugm.txt itu apa namanya? 15 file teratas. Jadi ini beritanya nih. 15 file teratasnya ya. Dan ini diceknya itu secara berurutan ya, bukan secara acak. Nah, di sini untuk perintah fork ada loop fork di sini. Ini untuk membuat halaman-halaman yang berbeda ya. Jadi ini fungsinya nanti itu untuk di bagian grafik nanti. Jadi kalau diklik dia akan apa namanya? Membuat ya, intinya dia apa namanya? Untuk membuat status dan apa namanya? Membagi-bagi halaman status tiap subdomain itulah intinya. Susah juga di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini apa namanya? ID-nya yang ingin diambil. Ini untuk bagian apa? Pembuatan grafiknya nanti. Oke. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Nah, terus itu udah untuk monitor ya. Nextnya di sini ada codingan untuk app.py-nya, app.python-nya. Ini untuk menjalani websitenya. Jadi sini kita menggunakan library Flash dan kita ngimport apa function Flash sama render template-nya. Kita juga ngimport dari SQL lagi. Nah, inti dari kode ini sebenarnya cuma buat apa? Ngejalanin websitenya ya. Jadi nanti ya ini buat ngejalanin HTML yang udah disediain nanti. Jadi kita lihat di sini. Yang ini buat apa namanya? Connect ke halaman index.html ya. Dan yang ini untuk ke halaman grep.html ya. Nah, di halaman saya akan tunjukin ya di apa? Di folder template. Nah, ini kalau yang bagian terakhir ini dia untuk nge-run apa namanya? Website yang tersebut. Nah, ini kenapa kita pakai 00000? Jadi dia bisa nge-run di semua IP yang ada di sini. Jadi bukan localhost doang ya. Jadi bisa saya buka nanti di PC saya karena ini pakai VirtualBox. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Untuk results.js ini sebenarnya contoh aja nih ya. Ini udah tidak ada lagi di codingan yang baru. Nanti sebenarnya dia bakal ngirim datanya kayak gini nih. Tuh, ini terus dia down. Ini untuk versi sebelumnya, sebelum saya tambahin grafik ya. Dia akan saya tunjukin untuk database-nya seperti apa tampilannya. Jadi ini nanti seperti ini nanti. Apa untuk fungsi monitor.python-nya itu. Oke, terus di sini ugm.txt udah saya jelasin ya, ini untuk list domainnya ada sekitar 4000 domain. Tapi karena resource server saya terbatas, saya membatasinya hanya 15 domain teratas saja. Oke. Terus kita akan masuk ke folder templates ya. Di folder templates ini dia untuk halaman websitenya. Jadi dia cuma ada index.html sama graph.html. Jadi untuk front end-nya ya dia pakai HTML biasa ya. HTML dan CSS. Jadi untuk back-end-nya baru pakai Python tadi. Ini halaman HTML biasa ya.
Tuh, kenapa dia simpan di folder templates? Karena kita pakai Flash, jadi dia emang harus apa namanya disimpan di subfolder templates ini, biar apa lebih rapih gitu. Karena emang strukturnya kayak gitu setahu saya. Oke, kita akan ke oh ya lupa tadi saya. Dan untuk graph.html-nya, ini untuk bikin graph-nya nanti. Oke, ini untuk labelnya, untuk value-nya nanti diambil dari SQLite. Nah, dan ini untuk bikin grafiknya, jadi dia pakai grafik tipe light. Datanya itu apa, labelnya ada response time, untuk colornya blue gitu-gitu. Dan ini saya display false ini dia sebenarnya buat ngaktifin, jadi ada fitur di graph ini. Sebenarnya fitur yang bermanfaat kalau misalnya ada 2 data lebih. Cuma karena sih cuma 1 data, jadi saya patin aja ya, karena nggak ada gunanya untuk bagian ini. Hanya akan bukan user. Terus kita akan di halaman ini kita akan cek di static ada apa. Ada style.cds, kita akan masuk ke situ. Nah, ini untuk style biasanya aja ya. Ini nggak perlu jelasin, ini cuma buat styling aja, jadi halamannya nggak sekedar teks doang gitu. Dan ini disimpan di folder static karena tadi ya, ini kita menggunakan Flash gitu di Python untuk menjalankan websitenya. Oke, kita coba cek database-nya ya, itu gimana tampilannya. Kita udah masuk SQLite di sini. Terus kita akan pilih database-nya itu, kalau nggak salah apa kemarin ya, sebentar. Database-nya itu saya cek dulu dokumen saya sebelah sini. Ya, monitor.db. Oke, sebentar. .m. .exit. Oke. SQLite 3 monitor.db. Oke. Kita sudah buka di database monitor.db-nya. Terus kita akan cek ya untuk Oke, kita akan cek di table monitoringnya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini ada ID-nya, sabar, ini udah banyak nih. Ini ada ID, di sini ada hostnya apa, statusnya apa, sama tanggalnya ya. Di sini udah banyak data yang sudah saya kumpulin. Jadi udah berjalan lumayan lama ini untuk monitoring.py-nya. Oke. Kita akan exit. Kita akan klik dulu. Oke. Next-nya itu adalah menjalankan monitor.py-nya secara otomatis. Nah, itu bisa kita gunakan content di sini. Kalau kita buka content kita. Ini udah saya jalanin. Setiap menit dia akan ngejalanin menggunakan virtual environment Python, yaitu subdomain monitor di subdomain monitor Python monitor. Dan untuk lognya itu akan diupload ke log ya. Jadi ini untuk debugging aja, nggak perlu lagi sebenarnya. Cuma belum saya hapus saja. Oke. Nextnya itu tinggal menjalankan itunya ya, menjalankan app.python-nya. Oke. Kita akan jalankan.
Kita cari dulu perintahnya di sini. Oke. Oke, kita akan aktifkan virtual environment-nya. Aku cek 2 kali nih. Udah aktif. Kemudian kita akan jalankan menggunakan perintah python app.py set, dan dia akan berjalan. Oke, sudah berjalan ya di sini. Terus kita akan cek halamannya di sini. Untuk IP-nya itu ini IP-nya menggunakan port 5000, jadi kita akan buka di sini set. Dan ini untuk tampilan halamannya ya. Nah, kalau misalnya kita klik nih, nah ini grafik. Ini grafik dari keadaan dia, respon time dia ya, seberapa banyak orang yang mengaksesnya gitu. Kita bisa lihat dia paling rendah di sini nih, jam 11. Tapi ini karena server saya masih di set pakai UTC, berarti ini jam berapa nih? Sekitar jam 10 lah. Jam 10 malam gitu. Ya paling rendah aktivitasnya, dan paling gede ini ada lagi nih di apa nih? 11.50 UTC. Oke. Nah, ini akan lebih berguna kalau udah di set ke WIB ya, tapi saya lupa kemarin. Oke. Nah, untuk yang down, saya lihat dari sini ini nggak ada aktivitas sama sekali ya. Emang flat aja gitu. Juga sama. Ada nggak ya yang dia pernah up tapi down habis itu? Kayak nggak ada kayaknya. Kayaknya semuanya up, yang up ya up terus, yang down ya down terus, jadi belum ada yang pernah down nih. Oh, ini pernah nih, ada hampir nih. Kapan nih? Staging apps ini pernah nih down nih. Oke, kita buat 1 ya. Oke, sekian mungkin tuh aja ya untuk tugas monitoring subdomain ini. Mungkin website yang saya buat masih banyak sih kekurangannya. Mungkin seperti dia belum ada kayak total percentage responnya dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak fitur yang saya tambahkan gitu untuk website monitoring buatan saya ini. Tapi ya saya belajar banyak dari membuat project ini. Saya harap ini juga dapat bermanfaat buat banyak orang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.